Suatu hari ada seorang kenalan saya memaki seorang pengemis yang meminta sedekah. Saya heran, kan hanya 1.000 rupiah, bahkan mungkin 500 rupiah yang diminta oleh si pengemis tersebut. Bukankah kita memiliki banyak sekali uang-uang logam yang berserakan, yang seakan-akan tidak punya nilai? Serahkan saja itu kepada si pengemis, habis perkara. Tapi permasalahannya, kenalan saya ini seakan-akan menganggap kehadiran si pengemis itu merupakan satu aib. Kok ngemis sih? Kok gak kerja yang lain sih? Oke, saya tidak sedang berpikir soal pro kontra ya. Saya sedang tidak mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdebat, berdiskusi apakah pengemis ini merupakan satu hal yang harus ada atau tidak. Apakah ini merupakan salah satu bentuk ketimpangan sosial atau tidak. Itu biarlah nanti di diskusi kita yang lain. Saya hanya akan fokus kepada satu perilaku, betapa hanya untuk 500 rupiah atau 1.000 rupiah kenalan saya tersebut tega memaki si pengemis tersebut. Nah, beberapa waktu saya mencoba berpikir ya, merenung, kok bisa ya ada orang yang seperti itu. Sampai suatu ketika saya membaca salah satu buku yang ditulis oleh Les Giblin. Judulnya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu Seni Membina Hubungan dengan Orang Lain. Nah, di situ saya bertemu jawabannya. Les Giblin mengeluarkan satu istilah yang cukup menarik untuk kita kaji dalam kesempatan kali ini, yaitu kelaparan ego. Ternyata ada orang di sekitar kita ini yang egonya lapar. Karena egonya lapar, maka boro-boro untuk mengasihani orang lain, boro-boro memberikan perhatian kepada orang lain. Dia sendiri mungkin masih membutuhkan. Jadi yang lapar itu bukan cuma fisik ya, bukan cuma perut, tetapi juga ego pun bisa lapar. Ini selaras dengan salah satu teori kesehatan mental yang diungkapkan oleh Carl Rogers. Menurutnya, kesehatan mental itu merupakan gap antara aku faktual dan aku ideal. Nah, jadi pada setiap orang itu ada sesuatu yang ideal ya. Jadi diri ideal, kepribadian yang ideal, apa-apa yang kita inginkan. Misalkan saya ini memiliki satu cita-cita nih. Saya ini orangnya saya menjadi orang yang sabar, kaya, pintar, baik hati, cerdas dan sebagainya. Itu kan diri ideal yang kita inginkan ada pada diri kita. Tapi selain diri yang ideal, ada juga diri faktual, diri kita apa adanya, diri kita yang sebenarnya. Nah, suatu saat mungkin saya pengen jadi orang sabar, tapi pada prakteknya saya masih seperti ini, masih gerusa-gerusu dan sebagainya. Nah, menurut Carl Rogers, ketika diri faktual itu mendekat kepada diri ideal, gapnya semakin sedikit, maka kepribadiannya semakin sehat. Ya, saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin ada gap lah ya. Semua orang itu pasti punya gap antara aku yang faktual dengan aku yang ideal. Tinggal gapnya ini terlalu lebar atau bisa dipersempit. Semakin sempit jaraknya antara aku ideal dan aku faktual, maka pribadiannya semakin sehat. Semakin jauh gapnya, semakin lebar gapnya, maka dia semakin tidak sehat secara mental. Saya memiliki harapan-harapan yang ideal tentang diri saya, tetapi secara faktual saya belum mampu untuk mewujudkannya. Maka dia mengalami satu mental yang tidak sehat, mental yang sakit. Nah, inilah yang mungkin menurut Les Giblin itu menjadi salah satu sebab kenapa ego kita menjadi lapar. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana agar ego kita tidak lapar? Ya, asuplah ya dengan amalan-amalan yang baik, dengan pencapaian-pencapaian yang positif.
ketika setiap hari kita membuat satu program agar aku ideal ini berhasil kita peroleh, maka kita akan mendekat kepada satu hal yang positif gitu ya. Ketika kita melakukan banyak aktivitas spiritual, maka ada charge energi gitu ya yang masuk ke dalam diri kita, yang membuat kita jadi memiliki satu kekuatan. Jadi kita hanya bisa memberi kalau kita punya gitu ya. Kita hanya bisa berbagi kalau kita punya. Kalau ego kita saja masih lapar, mental kita masih belum sehat, bagaimana mungkin kita bisa memberi? Jadi mari kita jadikan kesehatan mental kita ini sebagai satu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Salam.